Oke, selamat siang ya. Banyak yang bertanya kepada saya kadang-kadang membandingkan dengan merek lain. Pak, bola merek ini bagus nggak? Pak, bola merek itu bagus nggak? Ya, jadi bagus atau tidaknya itu suatu produk harus dilihat dari spesifikasinya dia. Sama seperti Anda beli handphone. Ya, handphone sekarang apa sih yang lagi ngetren? Vivo, V23e, ya, atau Realme, ya Realme apa sih Narzo, atau Oppo apa, atau Xiaomi berapa sekarang? Xiaomi 13 atau Xiaomi berapa? Nah, jadi kalau Anda beli handphone antara itu merek Samsung, Oppo, Vivo, ya, bagusnya dari mana Anda lihat? Tentu dari spesifikasi. Apa spesifikasi yang Anda lihat? Oh, layarnya ini sudah HD. Oh, layarnya ini masih OLED atau apa. Oh, si prosesornya ini sudah pakai prosesor terbaru. Mungkin bukan octa-core lagi, dual octa-core mungkin ya. Ini prosesornya masih pakai prosesor jadul. Terus yang ini memorinya RAM-nya gede atau pakai GPU-nya gede. Nah, Anda beli handphone, Anda bisa lihat yang namanya spesifikasi, ya. Jadi bagus mana antara merek A, merek B, merek C, ya Anda lihat dari spesifikasi. Kemudian Anda bandingkan juga dengan harganya. Bener nggak? Jadi bagus yang mana ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dengan harganya, dengan spek yang Anda butuhkan. Anda buat main game tentu Anda butuh spek yang memang dia bisa di main game. Baterainya juga Anda lihat, oh si itu 4.000, oh si ini 5.000, oh si itu 6.000. Nah, itu dari spek Anda lihat. Nah, sama dengan LED, ya. Nah, sekarang ini kan di musim hujan, ya, di musim hujan, di musim banjir. Ya. Musim hujan, habis hujan Anda jalan malam hari, Anda nggak kelihatan jalan. Nah, Anda belilah fog lamp. Nah, LED ini adalah LED fog lamp yang saya rekomendasi. Tipenya adalah JL3. Anda mau membeli merek lain sebenarnya terserah. Nah, kebetulan di sini ada Pro 7. Saya sebenarnya sudah sering membuat review video ini, tetapi saya ulang karena banyak pertanyaan, ya. Nah, spesifikasi bagaimana sih yang tinggi yang saya bilang, ya, yang Anda perlu tahu. Nah, ya, barangnya Pro 7 adalah seperti ini. Ini adalah barang returan, ya, komplainan garansi dari orang. Dulunya Pro 7 bilang rusak sepasang diganti, rusak satu biji diganti sepasang, tetapi saat ini rusak satu diganti satu. Berarti ya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal. Nggak masalah, tapi saya sudah stop menjual tipe Pro 7. Nah, oke, kita akan membahas yang namanya Pro 7 atau merek-merek LED lain yang saya bilang spesifikasi. Nah, LED seperti ini, ya, LED seperti ini adalah teknologi jadul. Kenapa saya bilang teknologi jadul? Jadi speknya rendah. Kenapa? Karena dia masih sistem jepit. LED dengan sistem jepit artinya teknologinya masih teknologi jadul, sistem teknologi lama. Ya, PCB ini dan jadi ada dua buah PCB dijepit pendinginnya aluminium bodinya. Nah, ini teknologi jadul. Jadi spek ini rendah. Kenapa spek ini rendah? Karena teknologi yang baru itu sudah menggunakan single cooper. Nah, seperti ini dia di tengah. Jadi bukan sistem dijepit. Single cooper itu di Philips atau Osram, double cooper di tipe JL3. Ada tipe triple cooper, jadi sistemnya di tengah, jadi pendinginannya langsung di batang tembaganya itu. Ada single heat pipe, ada dual heat pipe. Ada single cooper, ada double cooper. Ya, jadi kalau pertanyaannya mengenai bagus mana, ya tentu ini lebih bagus karena dia pendinginannya menggunakan batang tembaga langsung di tengah, bukan sistem jepit. Selalu saya ngomong, sistem jepit itu adalah teknologi lama, teknologi generasi pertama LED muncul itu begini. Tipe pendinginan ini kurang begitu efektif dibandingkan yang tipe langsung batang tembaga di tengah, single heat pipe, double heat pipe, single cooper atau double cooper. Jadi kalau bertanya speknya ini rendah atau tinggi mana, ya ini rendah untuk pendinginan. Ya, seperti itu. Ya, paham. Jadi Anda harus paham dulu bagus mana ya ini lebih rendah. Tentu kan Anda mau beli barang yang speknya makin tinggi dong, bener nggak? Nggak ada orang mau beli spek barang yang speknya rendah.
Bener nggak? Ya. Jadi ini teknologi lama. Jadi kalau Anda menemukan LED merek apapun di pasaran kalau yang begini, itu teknologi lama. Kalau bisa Anda hindari. Karena sistem sekarang adalah sudah generasi kedua, generasi ketiga. Ya. Nah, kelemahan lain kalau teknologi begini, pasti di sini ada lubang. Ada lubang tuh Anda lihat. Ada lubang, ada lubang. Nah, lubang ini menyebabkan apa? Menyebabkan satu, rumah fog lamp Anda bisa masuk air. Kedua, debu itu bisa masuk ke dalam. Kenapa debu bisa masuk? Karena di sini kipas angin meniup ke dalam, bisa tembus di sini. Satu, angin bisa masuk. Kedua, air bisa masuk. Makanya tadi saya bilang, sekarang musim banjir. Semua fog lamp mobil posisinya di bawah. Bener nggak? Di bawah. Nah, kalau Anda nerobos banjir bisa masuk. Nah, jadi kalau ini dipasang begini, walaupun karet ini sudah kedap, jadi Anda pasang ini begini, kunci. Nah, air itu bisa masuk dari lubang itu. Kenapa air bisa masuk dari lubang itu? Karena ini lubang tembus ke sini, ke bagian belakang. Jadi air itu bisa masuk, debu bisa masuk karena angin, kipas angin meniupkan angin terus ke dalam. Nah, tentu yang begini merugikan Anda. Makanya saya bilang ini generasi pertama. Generasi yang sekarang adalah tidak ada lubang. Karena dia bukan sistem jepit. Jadi tidak perlu ada lubang di sini. Jadi kalau yang Anda teknologi beginian Anda pasang di mobil Anda, ya. Antara bagian yang di belakang ini, dengan yang bagian dalam tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan saudara atau tidak ada hubungan teman. Kenapa? Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di heatsink. Tidak akan masuk ke dalam. Tidak akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena ini buntu. Jadi bagian di sini ya urusan yang di sini. Bagian yang di sini ya urusan di sini. Jadi tidak ada hubungan, kontak sama sekali tidak ada. Tapi kalau ini ada bagian yang di sini dengan bagian di sini ada kontak dari dalam lubang. Bisa keluar. Nah, solusinya memang gampang. Anda silenkan ini di sini. Pakai silen. Tetapi silen itu juga merugikan Anda. Anda harus memakai silen khusus tahan panas. Kenapa saya bilang harus pakai silen khusus tahan panas? Karena LED ini bodinya kan panas. Kalau Anda pakai silen biasa yang asam, itu akan menguap. Waktu dia nyala, panas dia akan menguap di dalam headlamp Anda, di rumah fog lamp Anda. Rumah fog lamp Anda akan ada uap itu panas, asam. Kromannya akan rusak. Ya, kromannya akan rusak. Percayalah dengan saya. Banyak orang yang nggak percaya, auban. Saya ngomong dikira tuh kayak tukang obat atau dikira kayak orang ngoceh-ngoceh biasa, tapi masih banyak yang nggak percaya. Tapi kalau Anda nggak percaya nggak masalah, ya. Karena banyak sekali orang di luaran kalau orang Chinese ngomong auban, keras kepala, batu, ya. Anda silen, ya, menguap itu silennya di dalam, uapnya itu bisa merusak kromannya. Makanya kenapa ada orang yang fog lampnya kromannya butek. Nah, itu karena ada uap silen panas di dalam terperangkap, ya. Jadi kalau Anda beli yang beginian terus Anda mesti silen-silen, tentu menyusahkan Anda juga. Bener nggak? Anda sudah beli, udah keluar duit, ya tentu Anda maunya yang tinggal pakai. Bener nggak? Mau tinggal pakai saja. Buat apa Anda capek-capek Anda silenin lagi? Bener nggak? Ya. Jadi Anda harus silenkan sendiri, ya tentu nyusahkan Anda. Bener nggak? Nah, kalau yang beginian Anda nggak usah silen, tinggal pakai. Ya. Karet ininya pun juga tebal, karet ini juga tebal, Anda harus perhatikan supaya benar-benar dia ngepres, tidak boleh bocor, ngepres, gigit dengan benar. Banyak LED di pasaran karetnya itu tipis, jadi ininya nggak bisa kenceng, ya, nggak bisa kenceng karena karetnya kurang ngepres, kurang tebal. Karet tebal untuk menghindari masuk air, tetapi kalau ininya lubang, air kipas angin bertiup, angin bisa masuk, air bisa masuk. Ya, jadi perhatikan yang tipe begini. Jadi spek yang beginian rendah. Jadi Anda perhatikan. Saya tidak menjelek-jelekan merek Pro 7, tetapi masih banyak di pasaran, di online dijual. Jangan beli tipe LED yang sistem jepit dan ada titik lubang ininya. Ya, memang Anda bisa silen, tetapi silen itu bisa merugikan Anda. Merugikan Anda dalam arti kalau dia panas, ada uapnya, silen itu akan menguap, terperangkap di dalam rumah fog lamp Anda kromannya akan butek lama-lama. Ya. Kenapa? Karena uap panas itu merusak krom-kroman seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya,
Bagus nggak sih bos bohlam merek A. Nah, kategori bagus itu di mana Anda harus paham. Itu dulu. Gua lihat itu cewek cakep. Cakepnya di mana? Ya, tentu tiap-tiap orang melihat cakepnya orang kan berbeda. Oh, gua demen yang toketnya gede. Oh, gua demen yang pantatnya gede. Oh, gua demen yang hidungnya mancung. Oh, gua demen yang bodinya langsing. Ada orang demen body langsing. Ada orang cari cewek nggak demen body langsing loh. Ada yang demen gendut. Macem-macem. Ya, kategorinya cakepnya itu gimana? Nah, kategori bagusnya itu gimana dari LED? Ya, itu saya tadi sudah bilang ya, saya ulang sedikit. Dia harus menggunakan batang tembaga. Single heat pipe, single cooper, double heat pipe, double cooper. Jadi bukan teknologi sistem jepit, ya. Ini adalah teknologi lama sistem jepit. Ya, sistem jepit menyebabkan dia ada lubang. Ya, kalau ini tidak ada lubang. Jadi ini sudah generasinya sudah lebih maju dibandingkan ini. Ya, seperti itu. Terhindar dari yang namanya bocor, masuk air, masuk debu. Nah, sebaiknya Anda beli yang tanpa ini, driverless lebih bagus. Kenapa? Karena ini kalau Anda pasang ini akan ngondoy-ngondoy dalam rumah fog lamp Anda, akan gandul-gandul lah atau ngondoy-ngondoy. Anda memang bisa mengikat, cuman Anda ribet. Anda ngikat juga pasti cuma ngikat asal-asal menggunakan kabel tis. Kenapa? Karena Anda memasang fog lamp itu Anda sistem kobok, ya. Anda akan ribet lah gini. Nah, sedangkan kalau ini kan tidak ada yang bagian yang ngondoy-ngondoy. Kenapa? Karena tidak ada kotak, tidak ada driver. Lebih ringkas, tinggal colok. Nah, itu juga termasuk spesifikasi yang bagus itu bagaimana. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon. Ini masih belum dirajut oleh nilon. Lama-lama akan getes. Ya, seperti itu. Soal pendinginan, ya. Ini pendinginan ada kipas, ada heatsink sedikit. Nah, ini pendinginan ada dua. Ada heatsink dan ada kipas. Dan di sini ada grill. Grill ini berguna, bro. Kenapa? Karena ada mobil-mobil tertentu yang di tempat rumah fog lamp-nya pemasangan itu mentok ke tempat air wiper misalnya. Nah, kalau ini mentok ke tempat air wiper, setidaknya ini mentok ada grill, masih ada celah untuk bisa angin bisa tembus. Tetapi kalau Anda beli yang polos begini, kalau ini tertutup oleh tabung wiper, ini benar-benar mentok. Jadi kalau mentok artinya tidak ada bisa celah angin meniup. Paham nggak? Nih, di sini mentok tabung wiper. Kalau ini masih ada begini nih, masih ada grillnya. Setidaknya yang ketahankan grillnya. Jadi masih bisa ada celah lah dari pinggir. Ya, walaupun tidak banyak. Tetapi kalau ini tidak ada grill, grillnya itu datar begini, artinya kalau ini mentok, tertutup ya habis. Nah, di situ merupakan spek. Itu memang hal kecil, tetapi saya perhatikan. Kenapa saya perhatikan? Karena kita mau mencari spesifikasi yang tinggi dari suatu bohlam. Ya, jadi Anda harus paham dulu. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, merek ini bagus nggak? Merek itu bagus nggak? Bagusnya di mana? Anda harus tahu dulu. Bener nggak? Seperti itu. Dan soal chip, ya, chipnya ini penting. Anda harus mencari chip dempet. Ya, banyak masalah di pasaran yang bohlam-bohlam berwarna chipnya masih chip renggang. Anda belilah chip dempet, sudah pasti speknya lebih tinggi dibandingkan chip renggang. Ya, ini juga chip dempet, tetapi dia menggunakan center chip. Ini juga chip dempet, tetapi dia menggunakan chip setengah. Ada yang center chip juga ada tipe JL3. Tapi masing-masing mempunyai kelemahan kelebihan. Center chip antara center chip dengan chip setengah. Bagus mana tergantung aplikasi di mobil apa, rumah fog lamp-nya seperti HB4 di Toyota Fortuner atau H16 di Toyota Innova misalnya. Nah, makanya itu tergantung dari pengalaman si pedagangnya yang bisa memberitahu ke customer mana yang bagus gitu ya. Jadi cukup ya videonya. Pendinginan itu sangat penting. Ini ada heatsink dan ada kipas. Kalau ini heatsinknya sedikit, hanya kipas ya. Soal lobang itu sangat penting. Kenapa? Karena musim hujan ya, banyak sekali rumah fog lamp itu masuk air. Masuk air, bro. Saya lihat di parkiran banyak masuk air. Itu kenapa? Karena ada lobang gitu ya. Nah, belilah yang tidak ada lobang. Jadi kedap antara bagian belakang dengan bagian yang di dalam. Ya. Cukup videonya, jadi jangan sampai salah pilih. Kalau Anda bingung-bingung ya mau pilih bohlam di mana, Anda silakan WhatsApp ke saya akan rekomendasikan bohlam yang bagus untuk Anda. 0898 269 3838. Terima kasih. Nah, syarat selanjutnya lagi, bohlam bagus itu harus bisa adjustable.
Ya, karena ya ini kan chipnya ada dua. Anda bisa menaruh chip kuning di atas atau chip kuning di bawah. Jadi Anda harus bisa menaruh ini begini atau naruh begini. Kuning di bawah atau putih di bawah. Ini adjustable on the spot. Nah, sedangkan kalau yang tipe beginian, Anda harus buka-buka pakai kunci L. Itu meribetkan Anda. Jadi ini termasuk spesifikasi. Spesifikasinya bagus atau tidak. Bohlam bagus kalau spesifikasinya meribetkan Anda untuk menyetel. Anda putar kebanyakan copot itunya, bautnya hilang. Waduh, jadi udah nggak bisa setel. Nah, itu juga ribet, pusing Anda, bener nggak? Nah, kalau yang begini on the spot langsung. Jadi Anda bisa men-setting mau bagaimanapun enak putar-putarnya on the spot. Karena kalau Anda masang di fog lamp itu, sistemnya ngobok dari samping. Jadi Anda bisa taruh begini atau Anda taruh begini langsung adjustable. Tanpa perlu pakai obeng-obeng atau kunci L di setting-setting. Ya, makanya spesifikasi bohlam bagus itu penting. Nah, kalau yang kayak begini, Anda harus pakai kunci L, masukin di sini. Kunci L-nya ini hilang lagi. Aduh, nyari-nyari dulu kunci L-nya. Beli di toko bangunan, nggak ada yang kecil. Aduh, ribet lagi. Terus, belum hal lagi, kunci L-nya selek, bos. Aduh, pusing lagi. Jadi nggak bisa disetel. Banyak yang menemukan kasus begitu saya. Ya, Pak, saya punya LED. Ini kunci L-nya selek, Pak. Bisa tolong bantu nggak? Aduh, ribet, bro. Saya sendiri kalau punya baut selek, ya motor, tahu nggak bawa ke tukang servis motor ditebalikin tuh tap olinya, selek dibor sama dia, ribet. Sama ini juga kalau selek ribet. Gitu ya. Jadi makanya carilah bohlam yang speknya bagus. Bagusnya di mana ya ini saya jelaskan. Tapi masih banyak orang nggak percaya, masih tetap beli. Ah nggak apa-apa lah, si Jungki cuman ngoceh-ngoceh, dia mah jualan bagusin barang dia aja. Selalu ngomongnya begitu. Saya kalau barangnya bagus, saya mau jual. Kalau nggak bagus, saya juga nggak mau jual, bro. Intinya seperti itu. Saya tidak mau menyusahkan Anda sebagai calon pembeli saya. Kenapa? Karena kalau Anda susah, Anda udah keluar duit, saya juga nggak tega makan duit Anda. Intinya seperti itu. Karena saya hobi. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang, bodo amat, yang penting gue udah dapet duit. Lu mau ini mau itu urusan lu. Gitu ya. Nah, makanya kalau barangnya jelek saya nggak mau jual. Jadi ada yang lebih bagus, tentu kita akan menjual yang lebih bagus. Seperti itu. Ya, jadi soal adjustable ini penting. Yang on the spot lebih enak tanpa perlu pakai kunci-kunci dibuka-buka karena bisa selek, bisa hilang, bisa nggak bisa kenceng. Dan Anda susah. Sistem masang fog lamp kan ngobok ya dari vendor. Mata Anda nggak bakal bisa ngelihat ke dalam karena tangan Anda yang ngobok. Kalau Anda bongkar bumper juga bukan solusi. Kenapa? Bongkar bumper itu ribet. Dipasang balik nggak bakal bisa rapet. Ya, seperti itu. Oke, ya. Saya rasa cukup ya. Jadi Anda bisa milih sendiri mana yang bagus, mana yang jelek. Spesifikasinya menurut Anda, saya sudah menjabarkan apa adanya. Terima kasih.